Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat format dokumen sesuai dengan panduan yang sudah ada di Microsoft Word. Nah, kali ini panduan yang kita gunakan adalah panduan pembuatan laporan PKL di SMK Negeri 5 Batam. Ya, untuk belajar melakukan pemformatan kita harus tahu dasar-dasar Microsoft Word dulu. Nah, di video kali ini kita akan bahas step by step bagaimana cara untuk membuat sebuah dokumen sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Oke, di sini sudah ada aturannya, ya. Kita cek aturannya, aturan penulisan karya tulis atau laporan secara umum, ya. Pertama, laporan diketik di kertas HVS ukuran kuarto atau A4. Kita langsung praktek saja. Saya sudah buka di sini Microsoft Word-nya. Ya, hal pertama yang harus dipastikan adalah ukuran kertas. Nah, ukuran kertas ada di tab di ribbon layout, ya. Kemudian kita ambil size, kemudian pilih A4, ya, sesuai dengan instruksinya. Oke, otomatis kertasnya berubah. Kemudian kita cek lagi aturannya. Spasi atau line spacingnya itu adalah double, ya. Kita buka lagi Word untuk mengecek spasi itu ada masih di layout, ya, di ribbon layout. Kemudian di paragraf, ya, klik yang di sini, ujung sini. Kemudian ini line spacing, kita pilih yang double. Afternya kita nolkan saja. Kemudian klik OK. Kemudian kita cek lagi jenis font dan size fontnya itu adalah Times New Roman dan 12. Oke, cara settingnya kita kembali ke Home, kemudian pilih font tipenya itu Times New Roman, kemudian size-nya itu adalah 12. Oke. Selanjutnya margin, ya, atau batas pengetikan atas kiri itu 3 cm, bawah dan kanan itu 2,5 cm. Cara settingnya kita kembali ke layout, kemudian ada di margin, ya, kita pilih custom margin. Nah, di saya ini ada satuannya adalah inci, ya, sementara aturan yang diminta adalah sentimeter, ya, tidak perlu khawatir. Atas dan kiri itu 3 cm, kita ketikkan saja 3 cm, ya, cm. Kirinya juga 3 cm, kemudian bawah dan kanannya itu 2,5 cm. Oke, kemudian klik OK. Nah, otomatis batasnya ini akan mengikuti sesuai dengan yang kita ketikkan tadi. Oke, selanjutnya, penulisan halaman atau page di atas kanan kecuali pada awal bab berada di tengahnya, ya. Jadi nanti setiap halaman itu ada di kanan atas, ya, di sudut kanan atas. Tapi pada awal-awal bab, kemudian juga di halaman daftar isi, daftar pustaka, ya, seperti itu di bawah, di tengah bawah. Oke. Kemudian kata serapan bahasa asing dimiringkan, ya, ini nanti penulisannya. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, data yang valid, ada nomor pokok sama sub pokok bahasan. Kemudian ada cantumkan referensi berupa buku, gambar, dan website. Kemudian harus ada daftar pustakanya, ya. Ini cara penulisan daftar pustaka dari buku, ini contoh penulisan daftar pustaka yang dari internet. Oke. Kemudian kita lanjut ke sistematika penyusunannya. Nah, halaman pertama ini adalah cover, foto, lembar pengesahan sampai daftar simbol kalau perlu, ya. Nah, kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 daftar pustaka, kemudian lampiran, ya. Kita lihat di sini untuk membuat daftar isi secara otomatis, ya, nanti kita daftar isinya kita buat secara otomatis. Jadi setiap halaman itu nanti halamannya bisa update, ya, sesuai dengan jumlah paragraf, jumlah lembar kertas yang kita gunakan. Nah, untuk cara membuat daftar isi secara otomatis, kita harus setting dulu headingnya. Nah, kita lihat di sini ada berapa level sebenarnya untuk headingnya. Kita lihat ini moto lembar pengesahan ini 1 level, bab 1 juga 1 level heading. Nah, kita langsung praktek aja. Ini satu, kemudian ini yang kedua, kemudian daftar gambarnya 3. Berarti kita menggunakan 3 heading. Kalau nanti ada daftar tabel berarti menggunakan 4 heading, ya. Oke, langsung kita praktek di Microsoft Word.
kita buat heading dulu supaya nanti memudahkan kita dalam pembuatan daftar isi. Kembali ke home, kemudian kita lihat di sini ini ada style ya, ada style, kemudian ada normal, no space, heading 1, heading 2, title, dan sampai bawahnya juga masih ada. Kita akan membuat daftar isi itu aturannya dari heading ya. Kita setting dulu headingnya, klik kanan di heading, kemudian modify agar sesuai dengan aturan di penulisan dengan aturan format dari sekolahnya ya. Untuk font kita pilih Times New Roman sama, kemudian font size itu sama. Untuk di awal bab 1, bab 2, bab 3, daftar isi, daftar pustaka itu kita buat bold ya, warnanya langsung kita pilih hitam. Kemudian lokasinya nanti bab 1, bab 2 itu ada di tengah ya. Kemudian kita cek di format, klik format, kemudian paragrafnya kita mau ngecek spasinya juga. Nah, ini line spacingnya masih belum double ya, kita pilih double, kemudian B4-nya kita nolkan saja biar seragam. Oke, kemudian klik OK. Setelah itu kita klik OK lagi. Nah, heading di sini juga aturannya dia berubah. Oke, kemudian heading 2 akan kita gunakan untuk penulisan subbab ya, latar belakang, perumusan masalah, kemudian subbabnya ya. Kita coba cek di heading 2, kita klik kanan, kemudian modify ya. Modify, kemudian pilih fontnya, font type-nya Times New Roman, size-nya juga 12, juga bold, kemudian warnanya juga hitam. Bedanya ini rata kiri rata kanan atau justify. Kemudian pilih format, paragraf sama ya, line spacing-nya kita seragamkan semua, before-nya juga kita nolkan. Kemudian klik OK. Nah, setelah ini kita butuh untuk daftar gambar ya. Di sini kita contohkan daftar gambar saja. Kalau ada daftar tabel nanti tinggal dibuat heading 4 ya. Kita coba buat daftar gambar. Nah, daftar gambar kita buat heading 3. Tapi ketika kita cek di sini itu tidak ada heading 3. Ya. Bagaimana cara memunculkan heading 3? Klik di ujung kanan bawah ya. Kemudian ada muncul window style ya. Kemudian pilih option. Kemudian style to show-nya pilih all style ya. Kemudian klik OK. Nah, kalau kita scroll di sini itu ada heading 3 ya. Kita pilih kemudian modify. Nah, untuk heading 3 kita sama menggunakan Times New Roman, fontnya 12 tapi tidak perlu bold ya. Kemudian pilih warnanya hitam. Oke. Untuk daftar gambar itu biasanya gambar itu diletakkan di tengah-tengah, maka kita pilih yang center ya. Paragrafnya juga kita set format paragraf, kemudian pilih double, ini juga before-nya 0 juga, kemudian klik OK. Klik OK ya. Jadi kita sudah punya heading 1, 2, dan 3. Oke, kita masuk ke sistematikanya. Kita coba membuat cover atau lembar judul. Nah, lembar judul sudah ada contohnya di sini ya, sudah ada contohnya. Ada judul laporan praktek kerja industri, judulnya, kemudian ada logo SMK 5, kemudian disusun oleh nama, sama di sini ada bagian bawah dari covernya. Nah, saya udah buat di sini. Nanti silahkan di copy ya, saya letakkan linknya di bawah. Kita copy aja di sini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, sekarang ini belum ada formatnya. Kita format dulu. Kita format. Ini ada di tengah, ya. Ini ada di tengah. Ini juga di tengah. Kita center. Kemudian contohnya ini bold dan bold. Oke. Ini bold. Kemudian ini tidak bold, kemudian di sini ada gambar. Oke, kita download dulu gambarnya, kita buka Google Chrome atau browser yang biasa digunakan.
kemudian link gambarnya bisa di copy di sini ya. Kita akses, boleh download di sini, copy boleh, copy image, kemudian paste di sini. Oke, ini juga letaknya di center ya. Kemudian kita cek disusun olehnya bold, disusun oleh sampai pemerintah provinsinya bold. Oke. Sesuaikan ya sampai ini. Kalau kita lihat ini tidak menggunakan spasinya double ya, tidak double, berarti kita tes single apakah sama, paragraf single. Oke, ternyata memang bukan double ya. Kita pilih center, kemudian tinggal ini kita pilih ke sini, dia agak menjorok sebenarnya ke tengah ya, ini rata tapi agak ke tengah ya. Kita cek di sini, kita pindahin ini ya, kita pindahin. Oke, kemudian ini karena sudah saya tap sebelumnya ya, ini udah di tap, kemudian kita arahkan ke sini, yang atas ini di rulernya, klik di sini. Oke, itu baru satu baris yang kita pilih. Ctrl Z dulu, kita pilih semua, kemudian kita pilih di sini, sekitar sini ya. Nah, dia akan rata otomatis. Ya, ini juga sepertinya tidak double ya. Kita cek lagi. Iya, tidak double ya. Kita kasih 1,5, coba sama nggak? Oke, 1,5 ya kira-kira. Disusun olehnya di tengah. Oke, kita pilih center. Oke. Nah, setelah ini halaman judul sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita, gambarnya kurang besar, kita besarkan. Nah, tugas kita selanjutnya adalah membuat moto, halaman moto. Halaman moto kita harus ke halaman selanjutnya. Jadi cara kita ke halaman selanjutnya tanpa mengganggu yang ada di sini, itu kita harus bedakan sectionnya. Kita breaks, ada di tab layout, kemudian breaks, kemudian next page. Oke, maka dia akan membuat halaman baru ya. Jadi sekarang kita udah punya 2 halaman. Oke, kita besarin aja. Ini adalah halaman moto ya, halaman moto. Kita klik moto ya. Kemudian karena moto ini nanti masuk halaman daftar isi, maka moto ini kita harus terapkan style heading 1 di sini. Oke, nah, otomatis headingnya sekarang statusnya dia ada di heading 1. Oke, kemudian kita harus besar semua hurufnya. Caranya kalau sudah terlanjur mengetik dengan huruf campuran ini ya, ada yang besar di awalnya, kemudian kecil selanjutnya, kita ketik tombol shift F3 ya, tombol shift dan tombol F3 di keyboard, maka nanti akan besar ya. Selanjutnya ini moto Anda, silahkan ditulis moto Anda ya. Kemudian kita next page lagi. Oh ya, ini belum Times New Roman ya, kita harus change dulu. Kita ganti modify, yang di normalnya modify Times New Roman 12. Kemudian rata kiri kanan, formatnya paragraf, double, afternya 0. Oke, selanjutnya kita pergi ke halaman layout lagi. Kita breaks lagi karena kita akan membuat halaman pengesahan ya, lembar pengesahan. Breaks, kemudian next page. Oke, sesuai judulnya kita akan membuat lembar pengesahan pihak sekolah. Saya udah ada di sini kayaknya. Iya, lembar pengesahan pihak sekolah. Oke,
Ini sebagai contoh ya, kita copy kemudian paste di sini. Oke, karena judulnya juga bold, kita tengahkan bold. Oke, karena halaman pengesahan sekolah nanti masuk daftar isi, kita juga terapkan heading 1 di sini. Oke, kemudian laporan ini diserahkan pada tanggal, ini di center. Kemudian ada koordinator pragreen, ada pembimbing laporan, kemudian mengetahui kepala SMK-nya di bawah. Jadi ini di kiri, kemudian ini di kanan, ini di bawah. Jadi bentuknya segitiga nanti. Caranya supaya rapi ya, supaya rapi, kita blok ini. Kemudian kita pergi ke layout, kemudian columns, kemudian kita pilih itu. Nah, otomatis dia rapi nanti. Ya, langsung dibagi jadi 2 halaman. Oke, kemudian ini kita blok, kemudian kita pilih center. Oke, selanjutnya enter dulu. Selanjutnya adalah lembar pengesahan pihak industri. Oke, kita next page juga biar tidak saling bertabrakan dia. Ini adalah halaman pengesahan industri ya. Halaman pengesahan pihak industri saya sudah ada juga, copy, kemudian kita paste. Oke, nah ini karena hanya 2 HRD, oh ini di center ya, nggak apa-apa. Karena ini ada 2 HRD dan pembimbing lapangan, itu kita bagi 2 saja, sama seperti tadi. Oke, kita pilih ini rata kiri kanan dulu, kemudian baru kita layout, kemudian columnsnya kita pilih dulu. Oke, kurang enter 1. Oke, sip. Halaman pengesahan pihak industri itu juga masuk ke halaman daftar isi. Jadi kita harus terapkan heading 1 juga. Ya, judul laporannya kita samakan, seragamkan. Tadi di sini judulnya juga tebal, kita tebalkan juga. Tapi tidak masuk ke heading 1 ya. Jadi bedanya ini dan ini adalah stylenya. Oke, selanjutnya adalah kata pengantar. Nah, kata pengantar kita ketik aja ya. Layout, breaks, kemudian next page, kemudian kata pengantar. Oke, sama seperti tadi, kita blok, kemudian di home, kemudian pilih heading 1 karena kata pengantar masuk ke daftar isi. Karena ini harusnya huruf besar semua, kapital semua, tekan tombol shift bersamaan dengan F3. Oke, kita ketik ini kata pengantar Anda. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke halaman daftar isi. Nah, ini daftar isi, kita tempatkan nanti daftar isinya di sini. Sama layout, next page ya. Ketik daftar isi. Dan kita blok home, kemudian heading 1. Tekan lagi shift F3. Oke. Ini nggak usah kita tulis ya. Nah, karena ini nanti kita isi secara otomatis. Oke, kita next page lagi. Kita selanjutnya daftar gambar. Ya, daftar tabel tidak dicontohkan di sini. Nanti silakan disesuaikan saja. Ini daftar gambar. Oke, di blok lagi. Kemudian heading 1 lagi, save F3. Oke, selanjutnya setelah daftar gambar itu adalah simbol, nggak kita contohkan ya. Bab 1, langsung bab 1. Oke, untuk bab 1 kita sama breaks, kemudian next page, kemudian bab 1 pendahuluan. Oke, kita blok, kemudian home, heading 1, shift F3. Oke ya, kemudian kita tulis isi bab 1 kita cek di aturannya. Setelah bab 1 itu ada latar belakang pemilihan judul, ada rumusan masalah sampai sistematika laporan. Kita copy ya, kita copy aja biar cepat. Oke,
masuk ke Word. Nah, untuk kalau kita copy paste langsung dia bermasalah ya. Coba kita Ctrl Alt V. Nah, ya, jadi caranya supaya tidak berantakan formatnya itu kita Ctrl Alt V, pilih yang unformat text ya, klik OK. Nah, ini sebenarnya kita pakai nomornya otomatis nanti. Kita pakai nomor otomatis, kita pilih dulu karena ini masuk daftar isi, kita harus pilih dulu dia heading 2. Oke, heading 2, kemudian kita pilih yang ini menggunakan 1.1. Oke, kita pilih yang leveling 1.1. Kita pilih yang ini. Oke ya, karena ini pertama ya, karena ini subbab pertama, ini masih ada jarak di sini. Sayang ya kalau ini nggak digunakan. Kita pilih paragraf, kemudian left-nya kita nolkan aja. Left ini adalah jarak tulisan setelah tanda batasnya, jadi 0 setelah margin tadi. Oke, jadi 0 aja kita pilih. Kemudian kalau kita mau ketik laporan kita, nah kita cek dulu nih. Kalau laporan kita sekarang kita tulis seperti ini ya, seperti ini, dia kan sejajar dengan ini. Nah, boleh seperti ini, tapi boleh juga nanti paragrafnya baris kedua dan seterusnya itu sejajar dengan L-nya, huruf pertama setelah numbering ini. Ya, boleh seperti ini. Boleh seperti ini juga. Kalau yang seperti ini kita contohkan, kita harus ada paragrafnya biar contohnya masuk. Lorem ipsum. Coba kita buka lorem ipsum. Kita generate. Oke. Kita copy. Kita copy ya, Ctrl Alt V, kemudian format text. Nah, kita butuh sedikit aja sebenarnya. Kita butuh satu paragraf dulu, coba. Kita coba satu paragraf ya. Nah, ini satu paragraf seperti ini, itu sebenarnya sudah rapi sebenarnya ya. Tapi alangkah lebih eloknya kalau paragraf pertama itu menjorok ke dalam. Caranya, dan kita cek dulu nih. Ini jaraknya berapa sih ke baris tepi ya, ini ya, cek ternyata dia 0,3 inci. Oke, jadi ini boleh kita pilih first line nya 0,3.